Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sangat kami banggakan, kami cintai peserta Maksama MTS Negeri 1 Cilacap. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan lewat dari konten ini kita bisa bertemu bertatap muka bermuajahah dalam acara materi pengisian materi bab sosiologi demografi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Anak-anakku yang kami banggakan, kami cintai, tentu saja selama bulan Mei sampai dengan sekarang bulan Juni, Bapak selalu komunikasi dengan kalian, baik melalui WA ataupun melalui SMS, karena selama ini yang paling intens untuk komunikasi adalah Bapak. Untuk itu sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Kalau adik-adik, anak-anakku semuanya pasti sudah sering WA dengan Bapak, tapi tidak tahu mana sih yang sering WA ke saya. Untuk nama saya adalah, nama Pak Guru adalah Darul Rahmati. Jadi selama ini yang memberi informasi peserta didik dari awal pendaftaran, pengumuman, kemudian daftar ulang adalah Pak Guru. Alhamdulillah untuk saat ini melalui daring, melalui online kita bisa bertatap muka, karena sesuai dengan pepatah katanya tidak kenal tidak sayang. Kemudian dalam materi ini yaitu tentang sosiologi demografi, Bapak tidak akan begitu menjelaskan begitu banyak, karena untuk materi ini adalah portofolio, yaitu melihat peserta didik yang diterima di MTS Negeri 1 Cilacap itu backgroundnya apa saja, dari mana saja, itu untuk materi hari ini. Silakan nanti materi yang sedikit Bapak sampaikan, kalian rangkum, kalian tulis di buku catatan kalian. Untuk yang pertama selama ini dari pendaftar 330, kemudian yang diterima 268. Setelah Pak Guru rekap, itu kelahiran kalian itu bermacam-macam, banyak di Cilacap, kemudian di lain daerah pun ada. Contohnya ada yang dari Pekalongan, bahkan ada yang dari Bekasi, bahkan ada yang dari Temanggung, dan paling jauh itu ada yang dari Batam, ada yang kelahirannya itu dari Batam. Kemudian setelah Bapak rekam, ternyata kelahiran yang berdomisili di Cilacap itu sebanyak 87% dari yang diterima. Kemudian yang di luar Cilacap ada yang tadi dari Temanggung, dari Batam, dari Bekasi, kemudian dari Brebes juga ada, dari Ngawi Jawa Timur juga ada. Berarti sisanya tinggal 13%. Kemudian dari kelahiran itu, walaupun kelahiran contoh di Batam, mereka tidak sekolah di Batam. Ada yang kelahirannya di Cilacap tapi SD atau MI-nya tidak di Cilacap. Dari domisili yang diterima MTS Negeri 1 Cilacap pada tahun 2020-2021 yang berdomisili beralamatkan di wilayah Majenang, Cimanggu, Karangpujung itu sejumlah 80%, sedangkan sisanya itu di luar daerah Cilacap. Contoh tadi ada di berbeda dengan provinsi ada. Kemudian untuk umur kita batasi
paling tidak minimal 12 tahun lebih, ada yang umurnya 13 tahun ada. Tapi ternyata yang berumur 13 tahun itu sebanyak 75%, yang berumur 12 tahun sebanyak 25% sisanya. Kemudian dari itu 268 itu yang ikut orang tua selama ini. Kemudian ada yang ikut walinya, mbahnya, karena orang tuanya mungkin bekerja di Jakarta, ada yang bekerja di Bandung, bahkan ada yang menjadi tenaga kerja wanita TKW di luar, ada yang di Singapura, bahkan ada yang kemarin di Korea, ada di Malaysia, Singapura, banyak sekali yang berada di luar. Yang ikut orang tua selama ini dari yang pendaftar 268 itu 88% itu ikut orang tua, sedangkan yang ikut wali, ikut mbahnya, liliknya itu ada 6%, sedangkan sisanya itu nanti rencana mondok pesantren. Di sini pondok pesantren banyak sekali, tapi rata-rata di sini pondok pesantrennya adalah di daerah Pontian, di pondok pesantren Manalus Salama 1, ada yang Manalus Salama 2, dan ada juga yang satu di Al Amin, itu di Pontian. Kemudian ada satu lagi di pondok Cigaru. Kemudian untuk backgroundnya orang tua dari pendaftar ini bermacam-macam. Pekerjaannya ada petani, wira swasta, kemudian ada juga yang PNS, ada juga yang TNI. Dari pendaftar 268 itu untuk yang orang tuanya sebagai petani paling banyak, yaitu 81%. Kemudian PNS ada 3%, sisanya adalah ada yang pedagang, kemudian bahkan ada yang nelayan, karena pendaftarnya di sini itu ada bahkan kurang lebih 4-5 anak itu di kampung laut, jadi asalnya di kampung laut. Alhamdulillah MTS Negeri 1 Cilacap itu pendaftarnya itu luar biasa, banyak sekali. Kita pada saat ini pendaftarnya adalah lewat online. Ternyata dari Bekasi pun juga tahu bahwa di Pontian ada sekolah madrasah MTS Negeri 1 Cilacap. Itu untuk yang dapat Bapak sampaikan untuk materi ini. Jadi alhamdulillah dari 268 ini banyak sekali permasalahan atau berbeda-beda backgroundnya, orang tuanya, pekerjaannya, tapi setelah nanti kalian berada di MTS Negeri 1 Cilacap, itu satu atap, satu sekolah. Bahkan ada yang masih Bapak ingat kelahiran di Majenang, tapi SD-nya itu di SD Papua, ada satu anak. Itu SD-nya SD Papua, walaupun kelahirannya di sini karena pulang kemarin, kemudian ternyata lihat MTS Negeri 1 Cilacap, akhirnya dari awal memang kepengen daftar di MTS Negeri 1 Cilacap. Itu ternyata ada. Jadi paling jauh itu SD-nya adalah SD dari Papua, namanya SD Impres Papua, karena mengikuti pekerjaan orang tua, bapak dan ibu itu bekerja di Papua. Kemudian setelah nanti kalian berada di MTS ini tidak akan jangan membeda-bedakan dari SD mana, dari MI mana, dari keturunan mana, atau asalnya dari mana. Kalau sudah di MTS negeri, kalian satu saudara, satu atap, jangan sampai membeda-bedakan. Walaupun jelas nanti dari rekapan pendaftar itu bahasanya berbeda-beda. Tentu saja bahasa Papua karena dari kelas pindahan dari Majenang kemudian ke Papua, kelas 2 pindah ke Papua. Jadi selama paling tidak 4 tahun itu bergaul dengan bahasa
Papua. Jadi nanti begitu 4 tahun di Papua kemudian sekolahnya di MTS, mungkin logatnya pasti berbeda. Logat bahasa Sunda juga beda. Ada yang kesehariannya bahasa Indonesia ada, kemudian ada kesehariannya bahasa Sunda ada kesehariannya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada bahasa Ngoko, kemudian ada bahasa Krama. Itu untuk pendaftar pada tahun ajaran sekarang, jadi berbeda-beda. Untuk itu, setelah nanti kalian masuk seperti biasa, kalau sekarang itu daring ataupun luring, setelah nanti ada panggilan keadaan kita sudah aman, terbebas dari COVID, nanti bisa bertatap muka, nanti nunggu kepastian. Mungkin untuk materi itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan nanti apa yang Bapak sampaikan dirangkum, ditulis. Jika nanti ada evaluasi, ya itu nanti yang akan disampaikan pada waktu apa yang Bapak sampaikan. Kemudian evaluasi nanti diambil dari situ. Mungkin dari Bapak saya akhirul qali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.